Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam konservasi. Baik, pada video ini kita akan bahas mengenai kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu berkenaan dengan penyerbukan, di mana setelah terjadinya proses penyerbukan pada bunga, itu akan dilanjutkan dengan proses pembuahan, di mana video sebelumnya kita sudah bahas bahwa penyerbukan itu adalah proses jatuhnya serbuk sari di atas stigma atau kepala putik. Nah, untuk pembuahan ini sendiri dapat kita artikan sebagai peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, bagaimana prosesnya nanti kita akan bahas pada video ini tentunya. Jangan lupa untuk berlangganan dan bisa update video-video terbaru di channel ini. Nah, untuk proses pembuahan tentunya kita harus ingat dulu apa yang terjadi pada anatomi bunga dan juga pada fisiologi bunga di sini bahwa pada sel kelamin jantan dan juga sel kelamin betina itu terjadi adanya gametogenesis. Nah, untuk membahas mengenai pembuahan, tentunya kita harus ingat bahwa pada bunga terjadi adanya gametogenesis, di mana di sini terjadi pembelahan sel baik itu pada sel kelamin jantan maupun sel kelamin betina. Kita ingatkan pada gametogenesis itu ada yang disebut dengan mikrosporogenesis yang terjadi pada sel kelamin jantan dan juga megasporogenesis yang terjadi pada sel kelamin betina. Nah, pada proses megasporogenesis ini nanti akan nyambung dengan pembahasan kita selanjutnya, di mana untuk megasporogenesis itu nanti akan terbentuk 3 sel antipoda, kemudian 2 inti kandung lembaga, kemudian juga 2 sinergid yang nanti akan mengaping sel telur. Jadi di sini hasil dari megasporogenesis itu adalah 8 sel. Itu 3 berupa sel antipoda, 2 berupa inti kandung lembaga, dan 2 berupa sinergid, dan tentunya 1 sel telur atau ovum. Jadi ini kuncinya nanti kita untuk membahas bagaimana pada proses pembuahan itu ada pembuahan ganda, kemudian ada juga pembuahan tunggal, dan khusus ini adalah pada angiospermae, yaitu pada pembuahan ganda. Nah, jadi sudah diulas sebelumnya bahwa terjadi pembuahan tunggal dan pembuahan ganda pada tumbuhan tingkat tinggi. Di mana untuk tumbuhan tingkat tinggi yang kita ketahui ini ada gymnospermae atau tumbuhan dengan biji telanjang atau terbuka, dan juga ada angiospermae dengan biji tertutup. Nah, kaitannya dengan pembuahan, untuk gymnospermae, pembuahannya merupakan pembuahan tunggal, sedangkan untuk angiospermae, pembuahannya adalah pembuahan ganda. Nah, yang dimaksud tunggal di sini, pada proses pembuahan, untuk tumbuhan gymnospermae hanya terjadi satu peleburan, yaitu antara inti sperma dengan ovum. Sedangkan pada angiospermae disebut dengan pembuahan ganda, itu karena kan terjadi 2 kali peleburan. Yang pertama antara inti generatif 1 dengan ovum, yang nantinya akan membentuk lembaga, kemudian berkembang menjadi zigot, dan akhirnya nanti menjadi individu baru. Sedangkan untuk inti generatif 2, ini akan berkembang dengan, ini akan melebur dengan inti kandung lembaga, akan membentuk endosperma, dan endosperma ini yang nanti akan mendampingi lembaga untuk terus berkembang, karena peran dari inti kandung lembaga sekunder ini adalah, atau peran dari endosperma ini adalah sebagai pemberi dan juga penyuplai makanan bagi perkembangan zigot nanti. Nah, untuk proses pembuahan pada gymnospermae ini memiliki satu kesamaan dengan proses pembuahan pada angiospermae, sehingga untuk tumbuhan tinggi itu sering kita sebut juga sebagai embryofita siponogama atau tumbuhan berbiji, di mana ketika terjadi proses penyerbukan, maka yang dilakukan adalah membuat buluh serbuk sari. Nah, sehingga pada proses pembuahan pada gymnospermae pun, maka yang pertama adalah ketika serbuk sari jatuh pada tetes penyerbukan, ini sama dengan kedudukannya dengan putik. Cuman karena pada gymnospermae itu bentuknya bukan bunga, wujudnya bukan bunga, jadi di sini kita sebut sebagai tetes penyerbukan. Di mana nanti setelah serbuk sari jatuh pada tetes penyerbukan, itu akan membentuk bulu serbuk sari,
dan nanti menuju ke arah ruang archegonium. Kemudian yang terjadi di ruang archegonium itu nanti akan membelah, bulu serbuk itu akan membelah dua menjadi inti tabung dan juga inti spermatogen. Kemudian inti sel spermatogennya atau spermatogennya itu akan membelah menjadi dua sel spermatozoid. Kemudian sel spermatozoidnya itu akan melebur dengan ovum dan nanti akan berkembang menjadi zigot tentunya. Nah, jadi di sini hanya terjadi satu peleburan antara sel spermatozoid dengan ovum, sehingga disebut sebagai pembuahan tunggal. Ini terjadi pada gimnospermae. Nah, untuk tumbuhan gimnospermae yang sudah kita ketahui, yang sering kita jumpai, contohnya ini pada pinus. Kemudian ini ada proses-proses bagaimana polen ini nanti akan jatuh di tetes penyerbukan. Nah, ini merupakan serangkaian dari siklus hidup gimnospermae yang tadi tentunya berkaitan dengan penyerbukan dan juga khususnya pada proses pembuahan yang kita sebut sebagai pembuahan tunggal. Nah, sedangkan pada tumbuhan angiospermae di sini terjadi dua kali peleburan. Jadi di sini ada perbedaan dengan gimnospermae. Kalau gimnospermae tadi tunggal, untuk angiospermae ini ganda karena terjadi dua pembelaburan sel, di mana di sini antara inti sperma 1 atau inti generatif 1 ini dengan ovum dan inti sperma 2 atau inti generatif 2 dengan kandung lembaga sekunder. Dan jadi pada proses pembuahannya untuk angiospermae dimulai dari serbuk sari yang telah menempel pada kepala putik. Jadi akhir dari proses penyerbukan, jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik, kemudian akan dilanjutkan dengan pembentukan bulu serbuk, di mana menjadi dua inti, yaitu inti vegetatif dan inti generatif. Kemudian akan berjalan ke arah mikrofil, yaitu liang atau pintu kandung lembaga. Selanjutnya, ketika sudah sampai di mikrofil, selanjutnya inti vegetatif itu akan hilang atau akan lenyap, sehingga nanti yang tersisa itu hanya inti generatif yang sebelumnya itu sudah membelah menjadi dua. Jadi kalau urutannya, yang paling depan itu inti vegetatif, kemudian di belakangnya ada inti generatif 1, kemudian diikuti generatif 2. Jadi inti generatifnya ini sudah membelah menjadi dua. Jadi ada inti generatif 1 dan inti generatif 2, atau di sini disebut juga sebagai inti sperma 1 dan inti sperma 2. Kemudian nanti akan masuk ke kandung embrio melalui mikrofil. Kemudian setelah memasuki kandung embrio, maka terjadilah proses peleburan. Peleburan pertama menghasilkan lembaga atau embrio yang nanti akan berkembang menjadi zigot. Ini adalah hasil peleburan antara inti sperma 1 dengan ovum atau inti generatif 1 dengan ovum. Sedangkan untuk peleburan keduanya, ini yang akan menghasilkan keping biji atau endosperm. Nah, untuk endosperm ini dihasilkan oleh peleburan antara inti generatif 2 atau inti sperma 2 dengan kandung lembaga sekunder. Nah, jadi di sini untuk proses pembuahan gandanya tadi sangat erat kaitannya dengan sel-sel yang terbentuk dari proses gametogenesis, yaitu megasporogenesis yang tadi menghasilkan sel antipoda, kemudian sinergit, kemudian juga pola nuklir atau inti kandung lembaga. Jadi di atas ini ada trifoda, ada tiga sel antipoda, kemudian di bawah ada sel sinergit 2, sel telur 1, dan nanti yang dibuahi di samping kanannya itu ada yang warna hitam, itu merupakan inti vegetatif, dan yang 2 itu inti generatif. Jadi ketika masuk ke mikrofil di urutan nomor 2 itu nanti akan hilang. Jadi yang masuk itu nanti hanya inti generatif 1 dan inti generatif 2. Kemudian inti generatif 1-nya akan melebur dengan sel telur, dan inti generatif 2-nya akan melebur dengan sel inti kandung lembaga, dimana untuk sel kelamin inti generatif 1-nya nanti akan menjadi embrio dan akan berkembang menjadi zigot, sedangkan untuk inti generatif 2-nya akan melebur dengan inti kandung lembaga sekunder akan membentuk endosperma. Nah, jadi demikian untuk proses
pembuahan, baik itu pada gimnosperma maupun angiosperma yang kita sebut sebagai pembuahan tunggal dan juga pembuahan ganda. Dan nanti setelah terjadi proses pembuahan, maka pada struktur bunga untuk bakal buah itu akan berkembang menjadi buah dan untuk bakal biji akan berkembang menjadi biji. Dan ini akan kita bahas pada video selanjutnya, yaitu mengenai buah dan juga biji. Oke, selamat sore. Salam lestari, salam konservasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.